Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih. Kita pasti pernah membaca kitab-kitab Injil, terutama di dalam Injil Matius, Markus, maupun Injil Lukas. Di dalam pemberitaan kitab-kitab Injil itu, kita menemukan cara Tuhan Yesus mengajar orang banyak ketika itu. Salah satu cara yang sering kali Tuhan Yesus gunakan adalah mengajar mereka melalui perumpamaan. Apa sih perumpamaan itu? Secara sederhana, perumpamaan adalah contoh kehidupan nyata dan sehari-hari di mana orang-orang ketika itu bisa langsung mengenali apa yang menjadi maksud dari perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memakai cara yang sederhana karena dia tahu bahwa orang banyak yang mendengarkan dia itu memiliki keterbatasan secara akses untuk bisa memahami atau mendalami Taurat. Sehingga Tuhan Yesus memilih cerita hidup sehari-hari yang mereka langsung dapat maknai dan juga mengerti. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kalau itu cara perumpamaan yang dipakai oleh Tuhan Yesus, maka kita pun sebagai murid-muridnya dapat mencontoh apa yang Tuhan Yesus lakukan. Memang mungkin di zaman sekarang masyarakat kita sudah tidak akrab dengan perumpamaan-perumpamaan. Tetapi bahwa kita dapat memakai contoh kehidupan kita sehari-hari, hal-hal sederhana dan biasa yang kita alami sebagai cara untuk mengerjakan kesaksian seperti yang dimintakan Tuhan kepada setiap murid-muridnya. Dia meminta kita, murid-muridnya, untuk pergi dan bersaksi. Itu berarti bahwa kita diminta memakai waktu kehidupan kita, pengalaman kehidupan kita bersama dengan Kristus dan di dalam kasih anugerahnya untuk dinyatakan kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan tidak meminta hal-hal yang spektakuler atau hal-hal besar saja yang baru bisa kita ceritakan kepada orang lain. Tetapi justru hal-hal kehidupan kita yang sederhana sekalipun, ketika kita imani bahwa itu terjadi di dalam Kristus dan oleh karena kemurahannya, maka mari kita memperkatakannya. Mari kita menyampaikannya sehingga mereka yang ada di sekitar kita, yang mungkin sedang dalam pergumulan, dalam beban yang berat, mereka yang tidak tahu harus berbuat apa, dikuatkan. Karena apa yang kita alami menjadi kesaksian yang indah bagi hidup mereka. Itu bukan karena kita hebat, itu bukan karena kita kuat atau kita mampu, tetapi karena hidup kita dipakai menjadi alat di mana Kristus berkarya di dalamnya. Bapak, Ibu, Saudara, saya ingin mengajak kita merenungkan bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-13 ayat 34 dan 35, di mana Yesus menjelaskan bahwa memakai perumpamaan ini adalah untuk menggenapi firman yang disampaikan oleh Nabi bahwa aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Bapak, Ibu, mari kita merenungkan. Yang pertama, kisah-kisah kehidupan kita manakah yang mulai dari sekarang dapat kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita? Yang kedua, dengan cara apa kita mau mulai membagikannya? Lewat status WA kita kah? Lewat pesan singkat kita kah? Cara apa yang mau kita pakai? Yang ketiga, mari kita merenungkan. Maukah kita konsisten? Maukah kita
terus-menerus mengerjakan kesaksian kita, sehingga makin banyak orang yang dapat mengenal dan mengalami karya Kristus di dalam hidup mereka. Hidup saudara berharga, bukan hanya karena ada hal-hal yang besar dan menakjubkan. Hidup saudara berharga karena Kristus hadir di dalamnya, dan Kristus mau memakainya untuk kemuliaan namanya. Selamat bersaksi saudara, Tuhan memampukan.